Siapa di sini yang suka nyebarin informasi lewat grup chat atau lewat media sosial? Ternyata nih, pas kalian udah nyebarin, ada yang ngasih tahu kalian kalau berita yang kalian sebar itu hoax. Atau pernah nggak? Kalian lagi ngerjain tugas, terus nyari informasi di Google. Nggak taunya kalian ditegur dosen atau teman kalian dikasih tahu kalau informasi yang kalian temuin di Google itu keliru. Wah, malu banget ya. Jangan sampai deh kejadian kayak gitu lagi. Rupanya guys, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang Indonesia yang juga terjebak sama hoax. Di Indonesia, sebanyak 91,8% masyarakat menyatakan sering menerima laporan berita hoax terkait isu sosial politik seperti pilkada dan pemerintahan. Selain isu tersebut, masyarakat juga sering menerima berita hoax tentang isu SARA sebanyak 88,6%. Sedih deh, yang kayak gini bisa bikin kita makin terkotak-kotak loh. Sebuah survei dari Edelman Trust Barometer 2018 menyatakan bahwa tingginya sebaran hoax menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. 7 dari 10 masyarakat dunia merasa khawatir berita palsu digunakan sebagai senjata. Di Indonesia sendiri, 76-80% masyarakat khawatir jika hoax dipakai sebagai senjata untuk menciptakan ketidakstabilan dalam negeri. Tidak hanya itu, survei mengatakan sebanyak 63% tidak bisa membedakan antara jurnalisme dengan berita palsu. Lebih lagi, 59% responden menyatakan semakin sulit untuk mengidentifikasi apakah berita yang diterima diproduksi oleh lembaga media yang kredibel. Terus gimana dong? Masa kita mau gini terus? Tenang, Benny punya tips nih, namanya CRAP, Detection. Crap, sampah maksudnya. Tenang, bukan sampah maksudnya, itu akronimnya aja. Jadi, CRAP itu singkatan dari Currency, Reliability, Authority, dan Purpose atau Point of View. Ini adalah metode yang akan kita pakai untuk menilai dan evaluasi sebuah berita, apakah informasi tersebut dapat dipercaya. Kalau kata Ernest Hemingway, every man should have a built-in automatic crop detector operating inside him. Dengan metode ini, kamu akan punya alarm sendiri di kepala kamu untuk menilai apakah informasi ini benar atau tidak. Kamu akan mampu membedakan mana informasi yang fakta dan yang bukan. Yuk, kita bahas satu-satu. Currency. Ini berarti mempertanyakan apakah informasi tersebut adalah berita terkini. Seringkali penyebar berita palsu mengangkat kembali berita lama dan membuatnya seolah itu adalah berita dan kondisi terkini. Selain kamu perlu memperhatikan kapan berita tersebut rilis, perhatikan juga websitenya. Apakah websitenya cukup sering diperbaharui? Reliability. Coba pastiin apakah informasi yang terkandung di berita tersebut didukung dengan data atau referensi lain yang bisa kita cek ulang kebenarannya. Authority. Perhatikan siapa penulis dan penerbitnya. Apakah latar belakang si penulis cukup kredibel untuk menyampaikan informasi tersebut? Purpose atau point of view. Perhatikan kira-kira apa yang menjadi tujuan si penulis menulis berita tersebut. Apakah dia berusaha menjual satu produk, atau memujukmu melakukan sesuatu, atau justru menggiring opinimu. Bedakan mana fakta dan mana pendapat. Seringkali suatu berita hanya diisi dengan pendapat penulis yang sangat subjektif dan berpihak ke satu sisi saja. Nah, itu dia metode CRAP atau CRAP yang sebaiknya kalian ingat setiap baca informasi ya. Emang sih teknologi komunikasi sekarang menolong banget. Kita bisa dapat informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun. Sayangnya, keinginan manusiawi kita untuk mendapatkan jawaban dalam waktu singkat ternyata mengalahkan kesadaran kita untuk memastikan dulu kebenaran informasi tersebut. Semoga kita bisa lebih kritis ya dalam menerima informasi supaya nggak ada lagi saling curiga di antara kita.